Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas tentang mengapa virtual meeting bisa menguras energi. Karena saat ini kita masih dalam kondisi pandemi dan masih membutuhkan banyak kegiatan virtual meeting, baik untuk kegiatan sekolah maupun untuk kegiatan kerja. COVID-19 ternyata sampai saat ini belum berakhir juga. Kita masih harus berdiam diri di rumah, menghindari perkumpulan dengan orang-orang, serta harus menjaga jarak dengan orang lain. Bermacam kegiatan yang biasa kita lakukan di luar harus kita lakukan tetap di rumah, termasuk sekolah, kuliah, seminar, bekerja, bahkan berdiskusi. Tidak ada pilihan lain selain harus menggeser suatu aktivitas yang menjadi rutinitas kita sehari-hari menjadi aktivitas melalui video call dengan aplikasi seperti Zoom, Google Meeting, atau WhatsApp video call. Meskipun terlihat sederhana dan praktis, apakah kita sering merasa energi begitu terkuras? Sampai-sampai merasa sangat lelah setelah melakukan pertemuan virtual dalam durasi yang agak panjang? Dari sudut pandang psikologi, kelelahan adalah keadaan psikis baik dari segi emosi dan proses berpikir yang berhubungan dengan rasa lelah, motivasi yang berkurang, juga energi yang terkuras. Ia tidak bisa dihilangkan hanya dengan istirahat. Pada umumnya, istirahat adalah solusi saat kita merasa lelah. Kelelahan bisa juga dilihat sebagai respon manusia terhadap perintah dari luar dan dari luar dirinya yang melebihi kemampuannya. Kelelahan juga berkaitan dengan stres, bahkan depresi. Hal yang perlu digarisbawahi adalah kelelahan ini bukan benar-benar lelah biasa. Selama masa pandemi, berbagai kegiatan yang biasa kita lakukan di luar terpaksa harus kita lakukan di dalam rumah, termasuk sekolah, bekerja, bahkan untuk sekedar berkumpul dan bertemu bersama teman untuk melepas rindu, kita harus lakukan secara virtual. Sehingga aktivitas ini bisa jadi kita lakukan dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam hari. Berakar dari istilah kelelahan, hal yang akan dibahas selanjutnya adalah kelelahan konferensi video. Kelelahan konferensi video adalah sebuah kondisi ketika seseorang merasa lelah, terkuras energinya, cemas, gelisah, mengantuk, dan kurang motivasi akibat terlalu sering melakukan pertemuan virtual. Hal ini menjelaskan bahwa duduk diam atau bahkan santai di depan layar tidak menjamin kita akan merasa tetap segar setelah pertemuan virtual yang dilakukan. Selanjutnya kita akan melihat mengapa kegiatan virtual meeting itu sangat melelahkan bagi kita. Yang pertama, dari segi fisik. Layar ponsel atau laptop yang terbatas membuat kita duduk atau bertahan di posisi yang sama dengan mata yang harus fokus ke layar selama berjam-jam. Hal ini membuat tubuh kita sakit dan mati rasa, seperti di daerah punggung, leher, dan kepala. Jika kegiatan ini kita lakukan secara langsung, maka kita dapat melakukan tindakan serta bergerak lebih leluasa. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan usaha yang lebih besar untuk memproses sinyal nonverbal dari orang lain untuk mendukung pemahaman kita atas yang disampaikannya selama pertemuan virtual. Sinyal nonverbal ini dapat berupa ritme suara, ekspresi wajah, gestur, dan postur tubuh. Oleh karena itu, terbatasnya layar video, kita akan berusaha keras untuk menangkap informasi, yaitu berupa verbal maupun nonverbal dari banyaknya orang yang ikut menjadi partisipan dalam kegiatan virtual dalam waktu yang bersamaan. Hal ini akhirnya membuat kita merasa lebih cepat lelah.
Ketika kita melakukan interaksi tatap muka, maka kita memproses itu semua dengan usaha yang relatif kecil secara otomatis. Selanjutnya yang ketiga, kita sulit untuk fokus melakukan kontak mata terhadap satu orang. Kondisi pertemuan virtual membuat kita melihat banyak orang secara bersamaan, sehingga sulit fokus untuk melakukan kontak mata terhadap satu orang yang berbicara dengan kita. Sementara, kontak mata dapat meningkatkan keterhubungan dengan orang lain, mempercepat respon atas perkataan, juga mempermudah kita untuk merekam wajah orang lain di otak kita. Yang keempat, terdapat jeda ketika kita dan orang lain berbicara. Berbagai aplikasi video call yang memiliki respon sekitar 150 milidetik. Meskipun tidak terlalu lama, tetapi ini berbeda dengan interaksi tatap muka. Kita tidak perlu menunggu orang lain untuk merespon perkataan kita. Belum lagi jika ucapan kita berbarengan dengan ucapan orang lain, sehingga harus mengulang ucapan kita. Yang terakhir, yaitu yang kelima, saat pertemuan virtual terdapat suara-suara yang mengganggu di sekitar kita. Sebagai akibatnya, atensi kita terbagi antara fokus pada pertemuan virtual atau mendengar suara tersebut. Hal ini menyebabkan kita kembali mengerahkan usaha lebih besar untuk bisa fokus seutuhnya pada pertemuan virtual yang sedang berlangsung. Jangan ragu untuk mengambil jeda. Di tengah dunia yang terus berubah, memahami kelelahan yang dihadapi diri menjadi langkah awal untuk menjaga kesehatan secara utuh. Sayangi diri kalian dengan cara memeluk lelahmu dan memahami dirimu sendiri. Walaupun terlihat sebagai pekerjaan sederhana, virtual meeting ternyata dapat menyebabkan fatigue dari segi fisik, emosi, dan pikiran. Hal ini terjadi karena diri kita bekerja lebih keras untuk memproses informasi secara virtual meeting. Nah, demikian tadi materi tentang bagaimana cara mengatasi virtual meeting yang menguras energi kita. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.